Assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan saya Yusa Kurniawanti dari PTN A1A 021 103 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1C. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. I can't forget the day we met. 1. Idealisme. Istilah idealisme yang menunjukkan suatu pandangan dalam filsafat belum lama dipergunakan orang. Namun demikian, pemikiran tentang ide telah dikemukakan oleh Plato sekitar 2400 tahun yang lalu. Menurut Plato, realitas yang fundamental adalah ide, sedangkan realitas yang tampak oleh indera manusia adalah bayangan dari ide tersebut. Bagi kelompok idealis, alam ini ada tujuannya yang bersifat spiritual. Hukum-hukum alam dianggap sesuai dengan kebutuhan watak intelektual dan moral manusia. Mereka juga berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang mendasar antara manusia dengan alam. Manusia memang bagian dari proses alam, tetapi ia juga bersifat spiritual. Karena manusia memiliki akal, jiwa, budi, dan nurani. Kelompok yang mengikuti pandangan ini cenderung menghormati kebudayaan dan tradisi, sebab mereka mempunyai pandangan bahwa nilai-nilai kehidupan itu memiliki tingkat yang lebih tinggi dari sekadar nilai kelompok individu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan idealisme terletak pada segi mental dan spiritual kehidupan. 2. Humanisme. Sejak abad ke-15 yang disebut dengan masa kebangkitan kembali atau Renaissance yang berkembang di Italia, timbul pandangan humanisme yang didukung oleh berbagai penemuan seperti mesin cetak serta ditemukannya benua Amerika dan India oleh Columbus dan Vasco da Gama. Humanisme memiliki dua arah, yakni humanisme individu dan humanisme sosial. Humanisme individu mengutamakan kemerdekaan berpikir, mengungkapkan pendapat, dan berbagai aktivitas yang kreatif. Kemampuan ini disalurkan melalui kesenian, kesusastraan, musik, teknologi, dan penguasaan tentang ilmu kealaman. Humanisme sosial mengutamakan pendidikan bagi masyarakat keseluruhan untuk kesejahteraan sosial dan perbaikan hubungan antar manusia. 3. Rasionalisme. Para penganut rasionalisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah rasio atau akal seseorang. Perkembangan pengetahuan mulai pesat pada abad ke-18. Orang yang dianggap sebagai bapak rasionalisme adalah René Descartes, yang juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Semboyannya yang terkenal adalah cogito ergo sum, saya berpikir jadi saya ada. Tokoh-tokoh lainnya adalah John Locke, J.J. Rousseau, dan Bachelard. John Locke terkenal sebagai tokoh filsafat dan pendidik dengan pandangannya tentang tabula rasa dalam arti bahwa setiap insan diciptakan sama, sebagai kertas kosong. Dengan demikian, pelatih atau memberikan pendidikan atau pandai menalar merupakan tugas utama pendidikan normal. 4. Empirisme. Asal kata empirisme adalah empiria,
yang berarti kepercayaan terhadap pengalaman. Bahan yang diperoleh dari pengalaman diolah oleh akal, sedangkan yang merupakan sumber pengetahuan adalah pengalaman, karena pengalamanlah yang memberikan kepastian yang diambil dari dunia fakta. Empirisme berpandangan bahwa pernyataan yang tidak dapat dibuktikan melalui pengalaman adalah tidak berarti atau tanpa arti. Ilmu haru dapat diuji melalui pengalaman. Dengan demikian, kebenaran yang diperoleh bersifat a posteriori, yang berarti setelah pengalaman. Tokoh-tokoh empirisme antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke. Francis Bacon telah meletakkan dasar-dasar empirisme dan menyarankan agar penemuan-penemuan dilakukan dengan metode industri. Menurutnya, ilmu akan berkembang melalui pengamatan dalam eksperimen serta menyusun fakta-fakta sebagai hasil eksperimen. Pandangan Thomas Hobbes sangat mekanistik karena merupakan bagian dari dunia. Apa yang terjadi pada manusia atau yang dialaminya dapat diterangkan secara mekanik, yang menyebabkan Thomas Hobbes dipandang sebagai penganjur. 5. Kritisme. Aliran kritisme ini menjebati pandangan rasionalisme dan empirisme. Tokohnya adalah Immanuel Kant. Menurut Kant, baik empirisme maupun rasionalisme masing-masing kurang memadai, karena kasih ada pernyataan yang bersifat sintesis analisis. Misalnya, semua kejadian ada sebabnya, sedangkan menurut Kant, berpikir adalah proses menyusun keputusan yang terdiri dari subjek dan predikat. 6. Konstruktivisme. Salah satu tokoh konstruktivisme adalah Giambattista Vico-Tauhu 1710, yang mengemukakan bahwa pengetahuan seseorang itu merupakan hasil konstruksi individu melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Jean Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, baik melalui indera maupun melalui komunikasi. Pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu itu sendiri. Tokoh lain yaitu E. von Glaserville yang mengemukakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu tersebut sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. De Liang Guy mengemukakan bahwa pengetahuan adalah seluruh keterangan dan ide yang valid.